Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kali ini saya sangat beruntung dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teman lama saya. Jadi kurang lebih 34 tahun yang lalu ini ya. Dr. Haji Ahmad Faisal. Tapi meskipun dokter itu casingnya lebih tepat sebagai ustadz. Gimana ya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya selama agak sangat lama saya kira ya kita tidak pernah ketemu. Iya, alhamdulillah luar biasa. Nggak ketemu 34 tahun, Ustadz Jumakir luar biasa. Kok Jumakir toh? Masya Allah. Aduh, saya itu punya teman namanya Jumakir itu. Iya. Jadi terbayang terus dengan Jumari gitu ya. Ini Sama-sama teman akrab ya. sama-sama teman akrabnya. Kalau Jumari ini teman tidur dulu. Gitu. Zaman SMA itu teman tidur ya, walaupun beda kamarnya gitu ya. Ini sering tidur di tempat kamar saya gitu ya. Jumakir itu teman kerja saya. Oh, Jumakir teman kerja di PKO ini. Iya, staff. Alhamdulillah ini luar biasa, Dr. Ahmad Faisal memang asli Brebes tapi sejak kecil tinggal di Jogja ya? Iya, SMP saya. Sejak SMP ya? Berarti berapa tahun di Jogja sampai akhirnya sekarang? Saya di Jogja tahun 80 sampai sekarang ini berarti ya udah 40 tahun lebih ya. 40 tahun. Ya belum ada 40 tahun telah terlalu tua kalau 40 tahun. Sampai dapat istri juga di Jogja ya? Iya, cinlok biasa. Kan Ustaz Jumari yang mempori. Enggak lah, itu kan provokator saja dulu. Alhamdulillah ini Dr. Ahmad Faisal sekarang jadi Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman. Gimana Mas Dokter dalam rangka membina Rumah Sakit PKU Muhammadiyah agar rumah sakit itu tidak sekedar urusan medis tapi juga urusan dakwah. Apa yang dilakukan di PKU Gamping ini? Ya, oke, terima kasih Ustadz Jumari dan atas kehadirannya, silaturahimnya luar biasa. Ini kesempatan yang cukup bagus ya, kita saling ya bincang-bincang begitu ya, tukar pengalaman begitu ya. Siap ya. Ustadz Jumari dari seorang ahli matematika jadi seorang ustadz, nanti saya diceritani gitu ya. Sekarang saya dulu waktu kos-kosan kita sama-sama belajar gitu ya. Iya, betul. Saya diberikan oleh Allah amanah untuk menjadi seorang dokter. Dan sekarang diberikan amanah oleh Perserikatan untuk memimpin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini. Ya, jadi saya cukup lama mengawal PKU Gamping ini sejak tahun pertama kali rumah sakit ini didirikan pada tahun 2009. Ya, saat itu masih rumah sakit tipe D. Yang beroperasi UGD, rawat jalan, hemodialisis dan bangsal 50 tempat tidur. Dengan jumlah pegawai sekitar 25 orang. 25 ya, tipe D itu ya? Tipe D waktu itu. Masih sangat sedikit ya? Masih sangat sedikit, sehingga kita satu orang pegawai ini bisa multitasking gitu ya, multitask. Jadi pokoknya bisa berfungsi sebagai administratif, bisa sebagai dokter, bisa sebagai radiolog begitu ya, bisa sebagai radiografer gitu ya. Jadi saat itu memang kita mengawali rumah sakit ini dengan perjuangan yang luar biasa. Konsep yang kita kembangkan adalah sesuai dengan apa yang Perserikatan Muhammadiyah niatan awal dulu mendirikan amal usaha Muhammadiyah sebagai bagian dari sarana dakwah sekaligus sarana ibadah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ini. Kalau Muhammadiyah mempunyai tujuannya adalah membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kami di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ini mau berusaha untuk menjadi miniatur masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Memang tidak mudah untuk menuju ke sana karena diakui atau tidak diakui tingkat
kesadaran karyawan kita untuk melakukan ibadah secara ikhlas, tulus dan enteng begitu ya. Itu tidak mudah ternyata. Sehingga ini memang menjadi PR kami, tugas kami membantu itu. Untuk menuju ke sana, PKU Muhammadiyah Gamping ini mengikuti sertifikasi Rumah Sakit Islami Muhammadiyah Aisyah yang unggul. Jadi ada di Muhammadiyah ini Sirsma gitu ya. Kalau di MUI itu ada Rumah Sakit Syariah. Oke, ya. Nah, kalau di Muhammadiyah ada yang namanya Sirsma. Jadi ada akreditasi khusus ya? Ya, akreditasi sertifikasi Sirsma, sertifikasi Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, ya. Sirsma. Ini PKU Gamping ini baru satu-satunya rumah sakit yang sudah tersertifikasi Sirsma. Apa itu Sirsma? Ya, betul. Ya tadi harapannya dengan Sirsma ini kita bisa mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dengan apa? Ya tentunya yang utama dan yang cukup berat PR kita adalah membentuk SDI kita, sumber daya insani kita, menjadi insan dakwah rumah sakit. Makanya saya selalu sampaikan pada teman-teman Sivitas Hospitalia bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk individu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa ya illa liya'budun. Hanya untuk beribadah. Nah, ini makhluk individu. Ini kita berharap Sivitas Hospitalia kita itu mampu menunjukkan diri kita sebagai makhluk yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan untuk menjadi orang yang taat beribadah. Artinya di sini itu tidak semata-mata kerja, gitu. Tidak semata-mata kerja. Kerja untuk ibadah. Itu. Nah tentunya kerja untuk ibadah kan bagian dari ibadah khairu mahdoh. Nah kita berharap di sini karyawan PKU Gamping ini bisa membentuk diri menjadi insan dakwah itu tentunya memperbaiki dirinya sendiri dengan memperbaiki kualitas ibadah mahdohnya. Dan pimpinannya menjadi teladan ya. Insya Allah. Gitu. Jadi untuk mewujudkan Sirsma ini kita di sini mengawali dari pembinaan pegawai kita untuk menjadi insan dakwah dengan memperbaiki kualitas tingkat iman dan takwanya. Jadi kita melakukan asesmen, asesmen seluruh pegawai dari kemampuan baca Qurannya. Kita asesmen, kita nilai. Setelah kita nilai, nanti kita buatkan kelompok-kelompok. Jadi yang sudah mahir, kita jadikan TOT untuk nanti kelompok-kelompok yang perlu bimbingan khusus. Harapannya apa? Harapannya seluruh Sivitas Hospitalia PKU Gamping ini keluar di rumah sakit itu bangun sebagai pegawai rumah sakit PKU Gamping. Orang ngisi-ngisi nih, bacaan itu membaca surat Al-Fatihah bundak gelandung. Ini bukan seperti itu. Bikin mules. Bikin mules. Ya. Sehingga kita berharap dengan pembinaan seperti ini, pegawai kita bisa menunjukkan sebagai insan dakwah. Kemudian ada dorongan supaya aktif di persyarikatan di tempat tinggalnya untuk pegawai-pegawai. Iya, di dalam Sirsma. Sekali lagi saya mengacu pada Sirsma. Di dalam Sirsma itu ada kontinuitas bagi pegawai maupun pasien kita di masyarakat. Jadi kami dari manajemen berinteraksi dengan perserikatan, baik tingkat daerah, cabang maupun ranting. Kita bersilaturahim ke sana. Kita sampaikan ada beberapa karyawan-karyawan kami yang bertempat tinggal di Perserikatan Panjenengan. Daftar namanya ini kami sampaikan. Diserahkan pada pimpinan ya. Sip. Kami serahkan di sana, mohon dipantau, diajak, diberdaya gunakan. Itu. Jadi otomatis nanti ini masuk bagian dari penilaian pegawai. Ketika aktivitas pegawai di tempat tinggalnya, aktivitas perserikatan, mendukung perserikatan, aktif di kegiatan-kegiatan perserikatan. Ada rewardnya masuk dalam bentuk insentif IPK namanya, insentif pegawai. Itu masuk. Itu untuk kontinuitas pegawai di masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan pasien
ini sedang kami inisiasi bahwa pasien-pasien yang mondok di PKU Gamping ini setelah pulang dari rumah sakit, ini juga ada di Sisma. Di Sisma ada. Kalau pulang dari rumah sakit itu dalam kondisi kritis atau krisis, ya, krisis psikososio religius. Nah, ini nanti kita sampaikan kepada perserikatan. Karena kita ada MOU, ada MOU. Jadi PKU Gamping ini ada MOU dengan perserikatan untuk kontinuitas pelayanan pasien. Pasien yang pulang dalam proses itu tadi kami sampaikan kepada perserikatan, ini pasien dengan kondisi psikososio religiusnya seperti ini. Jadi kita di sini ada asesmen holistic healthcare, HHC. Ya. Jadi ini harusnya standar ideal rumah sakit Muhammadiyah Aisyah ya? Iya, Sisma itu. Ya. Harapannya nanti seluruh rumah sakit PKU Muhammadiyah Aisyah sudah tersertifikasi Sisma ini, sehingga nanti harapannya ada persepsi yang positif pada pasien bahwa wah, kalau mondok di PKU itu diikuti sampai pulang di rumah. Artinya tetap dipantau ya, dipantau secara psikologis, secara religiusnya iya. Oh, jangan ya, jangan kaget loh ketika pasien pulang dari rumah sakit, pulang bukan tambah bagus psikososial religiusnya. Nah, kita membuat jargon di PKU Gamping ini. Orang yang habis mondok, ya, mondok kayak pondok pesantren itu loh, mondok di rumah sakit PKU itu, keluar dari mondok itu, atau alumnus PKU Gamping itu harus berkualitas beda dengan alumnus rumah sakit lain. Apa kriterianya? Persepsi terhadap sakit harus beda. Dia setelah sembuh harus lebih baik dari yang kemarin. Itu loh, daripada ketika sakit ya, sebelum sakit. Ketika sebelum sakit. Jadi ketika sebelum sakit sholatnya, ngajinya atau aktivitas sosialnya kurang, setelah sakit kemudian di sini mendapatkan santunan rohani, bimbingan rohani, pulang, ya Allah, kita bersyukur luar biasa mendapatkan hidayah sakit. Jadi sakit itu bukan semata-mata ujian. Jadi sakit jadi perantara. Iya. Untuk jadi masuknya hidayah dari pulang dari PKU Gamping, ibadahnya lebih bagus, ngajinya yang tadinya jarang ke masjid aktif ke masjid. Jadi ada petugas khusus yang membina pasien dalam hal kerohanian. Bina rohani. Jadi kami di sini memang setiap pasien harus mendapatkan santunan rohani. Makanya tadi saya sebut ada program holistic health care. Jadi santunan pelayanan secara holistik, baik medisnya, sosialnya, rohaninya. Sekarang ini yang sering saya jumpai itu di beberapa rumah sakit yang agak sulit itu pembinaan keislaman dan kemuhammadian dengan dokternya. Nah, itu gimana kalau di sini? Ini memang penyakit kronis ini. Ini memang penyakit kronis ini. Memang tidak mudah ya. Ya kebetulan kader-kader kita yang menjadi seorang dokter memang masih tidak banyak ya, masih jarang. Walaupun Muhammadiyah punya perserikatan, punya fakultas kedokteran yang sudah tersebar di 12 tempat ya, di 12 perguruan tinggi. Iya, lulusannya Muhammad itu juga banyak. Tetapi ternyata memang lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah jadi seorang dokter itu tidak menjamin bahwa dia terus berkomitmen untuk membesarkan nama usaha Muhammadiyah yang namanya rumah sakit ini. Ini memang PR berat kami ya, karena ya kalau dokter ini kan agak susahnya karena high gitu ya. Jadi tinggi, standarnya tinggi gitu ya. Sehingga kalau seorang dokter mau ditempatkan di klinik atau rumah sakitnya Muhammadiyah yang di pelosok kayak di Gerabak gitu, kok mau perjuangan itu luar biasa. Itu perlu diapresiasi. Perlu diapresiasi. Ya, kami dulu mengawali PKU Gamping di sini nih, itu hanya saya waktu itu dengan Dr. Arifuddin itu. Dua dokter ini yang kita berkecimpung pokoknya ayo kita. Sebelumnya mau praktek di Gamping itu pasiennya memang lemut gitu ya. Belum ada pasien. Gitu. Sehingga mau masuk ke rumah sakit yang masih seperti itu
mang-mang gitu ya. Jadi menumbuhkan daya juang itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Kami berusaha dari Direktur AIK untuk melakukan pembinaan di seluruh sivitas hospitalia, baik yang dokter maupun non medis. Ya, jadi semua karyawan. Jadi kita lakukan pembinaan rutin tiap bulan sekali. Itu ada pengajian-pengajian, kajian-kajian yang dalam rangka untuk membentuk insan dakwah itu. Tapi meskipun sulit tetap ada ya, insya Allah untuk termasuk untuk dokter itu. Iya, insya Allah ada. Orang itu nanti lama-lama. Jadi kita sentuhi juga bahwa masalah rezeki itu Allah sudah ngatur kok. Iya, kita mau praktek dimanapun kalau memang bukan rezekinya itu ya nggak akan datang. Nggak sampai ya. Iya, rumah sakit yang seramai apapun kalau memang bukan rezeki kita, iya nggak akan datang. Gitu. Sehingga kita harus bisa menyadarkan ke sana. Kita kembalikan ke rohaniah. Anu langitan lah, metode langitan lah. Jadi perlu mengetuk pintu langit juga. Iya, mengetuk pintu langit lah, insya Allah. Kalau saya sampai kayak gini, kalau saya pribadi dulu ya. Iya. Ketika saya mendapatkan honor atau jasa medis kok banyak, ya itu rezeki saya segitu. Ketika kok ada tambahan tenaga sehingga terus berkurang, ya alhamdulillah kemarin sudah dapat lebih gitu. Jadi rezeki saya sebenarnya segini nih gitu loh. Sebenarnya ya jatah saya itu ya segini gitu loh. Kemarin itu sudah dilebihkan, alhamdulillah gitu loh. Tapi kan menanamkan kesadaran begitu tidak sederhana ya, iya, memang tidak mudah. Makanya kita buat kegiatan rutin pengajian. Pengajian insya Allah lah, kalau kita sering disentuhi dengan santunan-santunan rohani begitu, sekeras hati apapun pasti kan lama-lama ya kena. Dan alhamdulillah di PKUGAP ini sudah sudah hampir terbentuk lah mindset kita, sama-sama komitmen bersama. Siapa lagi kalau bukan kita yang membesarkan rumah sakit ini. Jadi orang kan melihat PKU Gamping itu mungkin baru sekarang ini setelah jadi gitu. Tapi untuk jadi bikinan butuh proses panjang ya. Iya. Gimana itu dulu dinamikanya? Nah ya tadi kalau dari awal kita pendirian rumah sakit ini operasional ya memang perjuangan betul. Ya tadi kita bekerja dengan tim ya. Teamwork. Dengan jumlah pegawai 25, ayo kita bersungkuyung bersama-sama, pokoknya rasa wean pegawai. Iki gaweanku, iki gaweanmu, itu duduk gaweanku, bukan. Kita tim. Jadi ayo kita sungkuyung bareng pegawai ini. Itu masih bisa kompak ya. Tapi menjaga kekompakan ketika sudah besar itu. Nah, ketika sudah banyak, ini yang susah. Ini yang berat. Nah, sehingga kami ketika sudah mulai agak banyak ini, kita harus bersepakat. Teamwork tetap harus kita utamakan. Jadi di rumah sakit itu tidak ada orang yang paling pinter, tidak ada orang yang paling bodoh. Tidak ada Superman. Tidak ada Superman. Ada super team ya. Nah, adanya super team. Tidak ada superwoman gitu. Tidak ada Superman, tidak ada superwoman. Harusnya nggak ada. Adanya super team. Nah, ini dengan seperti ini, alhamdulillah kita bisa berjalan. Dan satu kunci keberhasilan kita kenapa bisa menjadi tim yang baik, yang solid itu, ya karena kita di sini mengembangkan konsep non-blaming culture. Nah, sehingga dengan non-blaming culture ini kita merasa ini tanggung jawab kita bersama. Ada kekurangan, ada kesalahan, bukan salah kita, tapi salah sistem ini jangan-jangan. Jadi kita nggak ada konsep saling menyalahkan. Itu nggak ada. Mas Dokter, karena udah pengalaman agak panjang, di sini kan sering ada tokoh-tokoh yang sakit. Gimana pengalaman penting menangani pasien seorang tokoh penting? Ya, yang prinsipnya hampir sama ya. Kita memberikan pelayanan pada pasien pada umumnya. Ya, untuk tokoh-tokoh karena kita ada kebijakan bahwa untuk tokoh-tokoh kita memberikan privilege untuk pelayanannya, perawatannya. Jadi baik dari perawatan polikliniknya, jadi tentunya untuk para tokoh-tokoh ini kita berikan fasilitas untuk periksa di poliklinik eksekutif. Itu. Jadi untuk kalau secara psikologis ada semacam beban? Beban sih tidak, tetapi
Iya, apa ya, tetap harus karena kehati-hatian tadi, sensitif tadi ya, sehingga kita harus memberikan servis yang terbaik. Ya, kalau beban sih tidak, cuman ya tadi karena secara manusiawi perlu ya, tetap ada efek psikologis lah. Jadi saya punya pengalaman cukup menarik ketika tokoh ini periksa di tempat kita, tapi tidak mau diperlakukan seperti orang tokoh. Buya Syafi'i. Buya Syafi'i. Beliau periksa di poliklinik itu, nggak mau, beliau diistimewakan. Tetap antri. Jadi ya duduk antri bersama dengan masyarakat lainnya, pasien lainnya. Antri, ambil obat juga begitu. Nggak mau diambil kan, pokoknya ambil sendiri, nunggu sama Bu Syafi'i. Ini kalau orang yang nggak tahu kan dikira sini nggak peduli ya. Iya, tapi memang beliaunya nggak kerso. Nggak kerso, jadi tidak mau diistimewakan. Tidak mau diistimewakan. Jadi sampai ketika terakhir-terakhir itu beliau mau mondok itu, mesti biasanya kan kontak saya, Pak Dokter ini saya mau kontrol, siap Bu ya, nanti kami komunikasikan. Ini baru beliau setiap mau kontrol janjian dulu sehingga tidak nunggu terlalu lama. Karena waktu itu pasien kami cukup banyak, masih tipe C, sehari bisa 600 pasien lebih. Nah, kalau saya nggak janjian dulu dengan dokternya, kasihan beliau nunggunya terlalu lama. Sehingga biasanya janjian, nanti jam 4 sore Bu ya, nanti dijemput oleh sini. Baru itu setelah terakhir sampai akhirnya beliau wafat itu di sini. Itu juga ya luar biasanya beliau tadi. Saya itu 2 hari sebelum beliau wafat ya, pas saya besuk ke sana, terus beliau ke rumah. Enggak, di sini. Masih mondok di sini. Di Bangsal ya? Iya, saya pas nengok ke sana, Buya cerita. Pak Dirut, ini Pak Dirut. Saya kayaknya sudah di ACC nih, tidak di BPIP lagi gitu ya. Saya ini kayaknya sudah di artinya ACC. Merasa beban keduniaannya selesai ini. Saya kayaknya sudah di ACC, tidak ikut masuk di BPIP lagi, mau pengunduran diri saya diterima. Jadi nanti Pak Dirut, kalau saya sudah tidak di BPIP, kan otomatis jaminan saya sudah nggak berlaku. Tapi jangan khawatir Pak Dirut, saya nggak mau gratisan. Luar biasa ya. Dalam situasi begitu masih ngomong begitu ya? 2 hari sebelum meninggal. Iya. Saya nggak mau gratisan Pak Dirut. Saya masih punya jaminan ini, jam sostek, pokoknya dari pemerintah. Dari pemerintah. Jaminan dari pemerintah pokoknya. Ya, ada. Saya bilang, Buya, udah Buya itu nggak usah menggali seperti itu. Pokoknya yang penting Buya sembuh. Nah itu ya. Enggak, tapi saya harus tanggung jawab Pak Dirut. Ini rumah sakit umat ini. Sing deg-degan malah direkturnya ya. Iya ini. Jadi ini menarik yang terakhir ini. Pak Mas Dokter punya pengalaman spiritual saya kira, juga psikologis ketika hari-hari terakhir Buya Syafi'i Ma'arif. Dan yang tercatat bagi kita adalah beliau selalu berpikir tentang kepentingan umat, orang istimewa karena tidak mau diistimewakan. Itulah Buya Syafi'i Ma'arif. Saya kira gitu, Dr. Faisal, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita pada suatu saat bisa berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol yang lebih seru, lebih asik gitu ya. Insya Allah. Terima kasih Ustaz Jumari atas kesempatannya, silaturahimnya. Selamat berjuang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Insya Allah semakin maju di bawah pimpinan Mas Dr. Ahmad Faisal. Demikian pemirsa yang berbahagia, bincang-bincang saya dengan Direktur PKU Muhammadiyah Gamping, Mas Ustadz Dr. Ahmad Faisal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.